Pelajaran Ekonomi, Bab 1 Konsep Dasar Ekonomi. A. Pengertian ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu menurut Xenophon berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos dan nomos itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya mengurus. Jadi bisa disimpulin nih, ilmu ekonomi itu mempelajari tentang bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan, tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Aku kasih contoh, misalnya kamu mau beli barang A sama barang B. Barang A harganya 5.000, barang B harganya 20.000. Nah, itu kebutuhan kamu atau keinginan kamu ada A dan B, yaitu 5.000 dan 20.000. Tapi, kamu cuma punya duit 10.000. Nah, duit 10.000 ini itu adalah sumber dayanya. Nah, sumber dayanya kan terbatas, jadi nggak bisa semua dong kamu beli A sama B, nggak bisa. Ini totalnya kan 25.000. Jadi duitmu kurang nih, karena cuma punya 10.000. Jadi, kamu harus milih antara beli A atau beli B. Ya pasti beli A lah, karena kalau beli B, duitmu kurang. Nah, jadi di ilmu ekonomi itu mempelajari tentang itu, tentang eh, bagaimana sih manusia itu dapat memenuhi kebutuhannya dan membeli kebutuhannya dengan sumber dayanya yang terbatas. Jadi misalnya kamu milih A dulu, nah berarti kamu bisa Eee, misalnya mau beli B, berarti bisa nanti-nanti nih, bisa nabung dulu. Nah, gitu ya contohnya. Terus masuk ke klasifikasi ilmu ekonomi. Di ilmu ekonomi itu dibagi jadi dua, yaitu berdasarkan masalah yang dipelajari sama berdasarkan fundamental dan histori. Nah, yang pertama dulu, berdasarkan masalah yang dipelajari. Di berdasarkan masalah yang dipelajari ini ada dibagi lagi menjadi tiga, yaitu deskriptif, teori, dan terapan. Di ekonomi deskriptif itu ekonomi yang membahas tentang fakta-fakta ekonomi yang sudah terjadi. Nah, kuncinya di sini. Fakta-fakta ekonomi yang sudah terjadi. Jadi, kalau deskriptif ini contohnya, ekonomi Indonesia di tahun 1900-an. Jadi, ini kan sudah terjadi di masa lalu. Nah, jadi itu masuk ke dalam ilmu ekonomi deskriptif. Karena cuma mendeskripsikan kejadian di masa lalu yang berupa fakta. Yang kedua ada ekonomi teori. Nah, di ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau mikro itu artinya ekonomi yang di ruang lingkup kecil. Contohnya konsumen dan perusahaan. Contohnya ini ada penetapan harga dan kepuasan konsumen. Sedangkan kalau di makro, itu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keseluruhan dan global. Jadi lebih besar dari konsumen dan perusahaan. Misalnya kalau di makro ada eh, tentang ekonomi tentang negara dan tentang dunia. Misalnya ada inflasi negara, misalnya inflasi Indonesia tahun ini berapa persen, terus ada perdagangan internasional Indonesia impor ekspor itu berapa persen misalnya. Terus yang ketiga ada ekonomi terapan. Dari namanya ini udah ketahuan ya, terapan itu pasti nanti akan dijadikan untuk akan dijadikan untuk
landasan mengatasi masalah ya. Di terapan ini sesuai namanya yaitu analisis ekonomi yang akan dijadikan sebuah kebijakan, pedoman atau standar. Nah, di ekonomi ini beda dari ekonomi teori sama ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi terapan ini nanti akan diterapkan untuk menjadi sebuah kebijakan. Misalnya eh, pemerintah menganalisis ekonomi di bulan Januari sampai Maret. Nah, dianalisis misalnya ekonominya turun 5%. Nah, hasil analisis itu nanti akan menunjukkan sebab akibatnya. Nah, itu nanti akan diterapkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Misalnya, sebabnya ini karena banyak pengangguran. Nah, jadi di bulan-bulan setelah Maret itu nanti pemerintah akan misalnya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, jadi nanti ekonominya akan tumbuh. Nah, terus ada ekonomi berdasarkan fundamental dan historinya. Terus dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekonomi positif atau pernyataan positif dan normatif. Yang positif dulu, positif itu ilmu yang mempelajari tentang eh, hubungan yang terjadi dan bagaimana terjadi antara peristiwa ekonomi dan tidak memberikan solusi pemecahan masalah. Nah, kuncinya di sini. Tidak memberikan solusi pemecahan masalah. Contohnya, jika produksi semen turun, maka harga semen naik. Nah, ini kan cuman sebab dan akibat. Sebabnya produksi semen turun, akibatnya harga semennya naik. Nah, jadi nggak ada solusi dari masalah tersebut. Beda dari normatif. Kalau normatif itu ilmu yang memberikan penilaian baik atau buruk, saran, pertimbangan, dan etika yang akan dilakukan setelahnya. Jadi misalnya contohnya tadi, jika produksi semen turun, maka harga semen naik. Jadi kalau di ekonomi normatif akan memberikan saran nih. Sarannya apa sih yang akan dilakukan kalau produksi semennya turun? Berarti misalnya yang akan dilakukan menurunkan harga bahan baku semen misalnya, atau memberi subsidi bahan baku semen biar produksinya semen naik dan harga semennya jadi turun. Terus yang C, belajar tentang prinsip, motif, dan kegiatan ekonomi. Yang pertama prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu ada dua, yaitu berusaha dengan pengorbanan minimum untuk mendapatkan hasil tertentu. Dan yang kedua, yang B, berusaha dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil maksimum. Nah, di sini ada dua pernyataan, yaitu pengorbanan minimum hasil tertentu dan pengorbanan tertentu hasil maksimum. Jadi, kasih contoh misalnya kamu mau mendapat nilai ulangan yang maksimum 100, tapi pengorbananmu minimum. Jadi itu nggak mungkin kamu pengorbanan minimum tapi mau dapetin hasil yang maksimum. Pasti hasilmu itu hasil tertentu eh, yang kamu pelajarin itu. Terus kalau pengorbanan tertentu itu kita bakal untuk mendapatkan hasil maksimum. Jadi misalnya pengorbananmu 100% nih, ya berarti nanti hasilnya maksimum 100%. Misalnya pengorbanannya 80%, berarti hasilnya nanti 80% juga. Terus yang kedua, motif ekonomi. Motif itu segala hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Jadi kayak misalnya ada motif kejahatan, berarti kan sebab terjadinya kejahatan itu kan. Kalau di ekonomi juga sama, motif ekonomi yaitu sebab seseorang melakukan tindakan ekonomi. Contoh dibagi lagi, contohnya ada motif kemakmuran, motif keuntungan, motif penghargaan, dan motif kekuasaan. Yang ketiga,
ada kegiatan ekonomi. Nah, kalau di sini motif ekonomi itu ada banyak ya. Terus apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjalankan motif-motif ini? Nah, kegiatannya itu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, di produksi sendiri itu ada dua faktor penentu, ada asli dan ada turunan. Nah, faktor produksi asli itu ada faktor alam dan tenaga kerja, sedangkan yang turunan itu ada faktor modal dan kewirausahaan. Penjelasannya misalnya yang faktor alam dulu. Misalnya kamu pengusaha mebel. Nah, alam yang di sekitar kamu mencari kayu itu alamnya sudah hutannya udah nggak asri. Jadi kayunya susah didapatnya. Nah, itu akan menentukan nih produksinya kan jadi turun. Nah, harganya nanti jadi naik mebelnya. Itu faktor produksi alam. Terus tenaga kerja, misalnya tenaga kerja yang kamu pekerjakan itu pendidikannya rendah. Nah, mereka nggak tahu cara mengoperasikan mesin-mesin. Nah, jadi produksimu, produksi mebelmu nanti jadi lambat, tertinggal dengan perusahaan-perusahaan besar yang pakai mesin-mesin yang canggih. Nah, itu jadi produksinya lebih cepat. Terus faktor turunan yang pertama, yang modal. Misalnya modalmu kurang nih, mau beli bahan baku lagi tapi modalnya nggak cukup. Nah, itu jadi produksinya juga terkendala karena tidak ada bahan baku. Terus yang terakhir ada faktor kewirausahaan. Nah, kalau ini faktor yang berasal dari dalam diri. Misalnya kamu sebagai pemilik perusahaan mebelnya misalnya, tapi kamu nggak punya sifat-sifat yang menunjukkan kamu itu seorang wirausahawan. Misalnya kamu nggak disiplin, kamu nggak konsisten, kamu nggak pekerja keras, nah itu akan mempengaruhi produksi eh, perusahaanmu juga. Terus kita ke kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu dibagi lagi jadi 5, yaitu menurut intensitasnya, sifatnya, bentuknya, waktunya, dan subjeknya. Menurut intensitasnya ini ada primer, sekunder, tersier, ya, familiar. Kedua, menurut sifatnya itu ada jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Nah, jasmani itu adalah kebutuhan manusia yang berupa fisik dan harus dipenuhi oleh barang fisik. Misalnya nih ada makanan, ada pakaian, ada mobil, ada rumah. Jadi barangnya itu terlihat. Sedangkan yang rohani itu kebutuhan kebutuhan jiwa yang harus dipenuhi oleh jasa atau non fisik. Misalnya ada konsultasi, misalnya pergi ke psikolog, ada misalnya rasa tenang dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada menurut bentuknya. Bentuknya ini hampir sama kayak sifatnya ya. Jadi bentuknya ini ada material, misalnya ini apa kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilihat sama kayak jasmani dan imaterial berarti kebutuhan yang tidak bisa dilihat. Terus menurut waktunya ada sekarang dan masa depan. Karena kalau dalam ilmu ekonomi kalau masa lalu itu sudah tidak dipelajari lagi. Jadi kalau ilmu ekonomi itu kita uh, cuman mempertanyakan kebutuhan-kebutuhan di sekarang dan masa depan karena yang lalu sudah sudah lewat. Terus yang kelima ada menurut subjeknya. Subjeknya itu ada individu atau pribadi dan kolektif atau sosial. Jadi kalau menurut subjeknya itu yang individu itu kebutuhan yang dirasakan oleh diri sendiri. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal kan itu tidak mungkin kalau pakaian kan tidak mungkin untuk berbagi. Terus kalau yang kolektif atau sosial itu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat umum.
masyarakat banyak. Misalnya itu ada jalan raya dan fasilitas umum. Kan jalan raya itu kan berbagi antara masyarakat satu dengan yang lainnya, tidak punya individu. Terus yang terakhir, biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang itu adalah biaya terbesar yang harus dikorbankan ketika satu pilihan dipilih dari beberapa pilihan. Contohnya nih, eh, Ilham itu diterima di 3 perusahaan yang berbeda. Pertama ada di Batam, gajinya 10 juta. Terus ada di Jakarta, gajinya 6 juta. Terus yang terakhir ada di Bali, gajinya 4 juta. Nah, Ilham nih maunya eh, kerjanya di ibu kota nih yang rame. Nah, jadi kalau di ibu kota berarti kan dia milih di Jakarta dengan gaji 6 juta. Nah, karena biaya peluang itu adalah eh, biaya terbesar yang harus dikorbankan, berarti biaya terbesarnya yaitu di Batam dengan gaji 10 juta dikurang dengan biaya yang dipilih. Jadi yang dipilih Ilham tadi yang Jakarta 6 juta. Jadi 10 juta dikurang 6 juta yaitu biaya peluangnya 4 juta. Nah, jadi ngerti kan biaya peluang itu selisih dari biaya terbesar dan biaya yang diambil. Biaya terbesarnya di Batam 10 juta dan biaya yang diambilnya itu di Jakarta 6 juta. Jadi biaya peluangnya 4 juta.